Nah, ini sebenarnya itu harga baru kendaraan itu turun setiap tahunnya. Lah kok bisa ya kan? Ini teori sederhana tentang inflasi sama investasi. Nah, kita kasih contoh simple misalnya motor matic ya kan, supaya penghitungannya gampang. Kita contohkan seperti ini Matic Beat dengan tipe tertinggi. Itu kalau di tahun 2022 harga OTR-nya itu 18.500.000, 2023 sama, tapi di 2024 itu ada kenaikan 20.500.000 sampai sekarang di 2025. Nah, ini kalau secara harga ini kan cenderung naik ya kan. Nah, tadi kan kok dibahas kok turun tiap tahunnya. Nah, ini seperti ini. Kalau kita beli motor matic itu kalau kita konversi sama logam mulia, misalnya emas ya kan. Kalau di tahun 2022 ya kan waktu harga motor barunya 18,5 itu dibutuhkan 20 gram emas. Sedangkan di tahun 2023 itu sekitar 17 gram ya kan. Lah kalau di 2024 itu sekitar 15 gram. Sedangkan di tahun 2025 waktu harga emas menyentuh 2 juta per gram ya kan, itu hanya dibutuhkan 10 gram saja. Jadi ada perbedaan, kalau di tahun 2022 butuh 20 gram, kalau di tahun 2025 meskipun harganya naik 2 juta ini motor ya kan, itu hanya butuh 10 gram saja. Nah, ini kalau perak ya kan, ini per troy ounce, tadi emas itu kan per gram. Kalau perak ini per troy ounce itu di 2022 itu butuh sekitar 50 keping. Lah 2023 45 kepingan ya kan. Di 2024 itu sekitar 40 keping dan di 2025 itu hanya sekitar butuh 20 keping perak. Ini pakai acuan harga tertinggi periode tahun. Jadi dari harga tertingginya, bukan harga rata-rata atau harga bawah. Dari harga tertinggi emas dan perak. Nah, kita lanjut. Kalau cicilan gimana untuk motor ya kan? Dengan menggunakan emas atau perak. Nah, ini faktanya kalau kita nyicil atau nabung untuk beli motor menggunakan perak dan emas itu malah lebih menguntungkan daripada tadi yang sebelumnya. Itu yang langsung beli di tahun itu pakai harga tertinggi. Kalau nyicil ini malah jatuhnya lebih murah. Nah, ini kita ilustrasikan dulu. Misalnya kalau kita mau kredit motor nih, tadi Matic ya kan. Itu harga OTR-nya yang tahun ini itu 20.445.000. Sedangkan DP-nya itu 2.100.000 uang muka. Kita ambil ilustrasikan yang tenor 23 bulan. Nah, maka angsuran per bulan itu ketemu 1.325.000 selama 23 bulan dengan DP 2.100.000. Nah, ini penghitungan kreditnya. Itu kan harga OTR 20 juta 400-an. Nah, dikurangi DP berarti 18.345.000. Itu total kredit kita. Nah, diangsur dengan 1.325.000 dengan tenor 23 bulan. Maka kita bayar itu 30.475.000. Maka total bunga selama kredit ini 30 jutaan dikurangi 18 jutaan itu 66% atau sekitar 12 jutaan lebih selama 23 bulan. Jadi ada bunga di situ. Nah, total yang kita bayarkan ya kan kalau kita kredit motor yang tadi 20 jutaan itu 32.575.000 dengan angsuran tadi ya kan 1.325.000. Ini angsurannya flat tapi bunganya sistem anuitas.
Jadi porsi bunga dibayarkan terlebih dahulu sebelum pokok. Nah, kalau kita cicil pakai emas dengan ilustrasi kita ngangsur kredit tadi, misalnya periode pertama kita pakai uang DP yang nominal 2.100.000, terus periode 2 sampai 24 kita rutin alokasi 1.325.000 sesuai cicilan motor tadi. Maka total dana alokasinya itu kan 32.575.000. Nah, kita pakai acuan beli logam mulia itu harga tertinggi pada periode bulan tersebut, ya kan? Kita beli di harga atasnya, bukan di harga rata-rata ataupun harga murah. Maka kalau kita beli perak itu terkumpul sekitar 64 keping dengan harga average-nya itu di 500 ribuan. Maka kalau kita jual di harga 1 juta itu kita dapat gain atau keuntungan itu 97%. Sedangkan emas itu dapat 23 gram dengan harga rata-rata di 1.390.000-an. Maka kalau kita terjual di harga 2 juta per gram itu kita dapat gain sekitar 44%. Itu ada tabel Excel-nya, ya kan. Kita alokasikan rutin senilai cicilan ini. Terus periode pertamanya di 2.100.000 sesuai DP-nya. Nah, kalau kita kredit motor ini kan kita keluar uang 32.500.000 selama 2 tahun. Kalau kita perak kan tadi dapat 64 keping. Kalau terjual di harga 1 jutaan, kita jual nih perak kita, ya kan. Maka yang kita terima sebanyak 64 juta. Ya kan. Nah, itu dengan setara malah kita dapat motor baru itu dapat 3. Kalau terjual 64 juta di harga 1 jutaan perak ini, ya kan. Sedangkan kalau emas yang kita misalnya kita terkumpul 23 gram terus jual di harga 2 jutaan, ya kan. Nah, maka dana yang terkumpul sekitar 46 juta. Maka untuk motor yang kita bisa beli itu 2. Jadi perak ini malah bisa dapat 3, sedangkan kalau kita konversi ke emas ini malah dapat 2. Beda kalau kita kredit. Ya kredit ya dapatnya cuma 1 itu aja. Nah, ini misalnya kalau penghitungan kredit kita OTR harga motor di 20.500.000 ya kan. Kalau kita kredit 2 tahun itu kita bayar itu sekitar 32.500.000. Nah, itu kita kena bunga 50%. Jadi kita beli lebih mahal. Sedangkan kalau kita jual ya kan, motor ini setelah misalnya kita kredit 2 tahun kita jual second itu turun di harga 15.500. Jadi ada penurunan sekitar 50% atau depresi, ya kan. Nah, ini secara drawdown, ya kan. Misalnya kita sudah keluar uang 30 juta lebih untuk kredit motor, ya kan. Lalu jual second 15 jutaan. Itu kita drawdown itu sekitar 100% karena butuh 100% dari 15 jutaan kembali ke 32 juta lebih ini dari total dana yang kita angsurkan. Nah, ini perbedaannya. Misalnya kalau kita mau kredit atau konversi ke emas dan perak. Kalau secara kepemilikan itu kan kalau kita kredit motor langsung dapat nih motor, ya kan. Motornya langsung dapat terus kita nyicil per bulan. Kalau emas ini sifatnya tunda. Kita kan rutin nabung emas dan perak kan gitu. Nah, secara likuiditas ya kan, kalau kita kredit motor ini terkunci teman-teman, ya kan, terkunci, kita nggak bisa jual karena kita masih dalam status kredit atau berhenti bayar itu nggak bisa, malah kita kena denda dan bunga. Itu secara likuiditasnya. Kalau perak, nah ini moderat ya kan, bisa misalnya kita nambah atau ngurangi kan gitu, atau jual atau
Misalnya bulan ini berhenti atau nambah itu bisa. Kalau di kredit nggak bisa, harus sesuai cicilannya. Dan tidak bisa dijual karena kan Anda belum dapat PPKB-nya. Kalau emas dan perak kan bisa, ya kan. Nah, secara nilai yang tadi, kalau motor jelas tiap tahun depresi, ya kan. Kita bayar bunga lebih tinggi, terus kita jual turun. Nah, kalau emas sama perak ini nilainya cenderung naik karena apa, dia instrumen investasi. Nah, sedangkan dengan resikonya ya kan, kalau sampai kita di kredit motor ini termasuk tinggi karena apa? Kalau kita gagal bayar apa kan gitu, uang DP, uang cicilannya kan hilang. Bisa motor ketarik nih, ya kan? Kalau belum lunas, misalnya macet gitu, kecuali Anda paham hukum hukum kredit, ya kan? Nah, kalau resiko emas sama perak ini terhitung rendah. Karena apa? Ya kemungkinan kalau nggak naik kan turun tuh, kan gitu. Nah, misalnya kalau turun ya kita bisa nambah gramasinya, ya kan. Jadi nggak ada resiko, kan gitu. Nah, ini misalnya kalau teman-teman, ya kan, kalau mau investasi, ya kan, misalnya bisa untuk macam-macam. Ini kan contohnya motor tuh, ya kan, bisa untuk yang lain. Yang pertama itu target plan-nya jelas. Kita mau alokasi dana kita ke convert ke emas atau perak, itu target plan-nya harus jelas. Mau untuk apa, kan gitu. Mau untuk motor, rumah, mobil, kan gitu. Pendidikan, uang pendidikan atau sebagainya. Itu harus jelas ini, ya kan. Terus yang kedua itu disiplin alokasinya, ya kan. Misalnya kita alokasikan per hari berapa, 100.000 atau 50.000 per minggu, berapa kita alokasikan, terus atau per bulan atau secara nominal mau kita alokasikan kayak tadi itu kan alokasinya 1,3 per bulan selama 2 tahun. Nah, itu harus kita disiplin alokasi. Terus yang ketiga itu nggak perlu FOMO. Oh, harga mau emas mau naik atau perak mau naik itu nggak perlu, ya kan. Kita jangan sampai FOMO ini misalnya kan gitu. Apalagi kalau spreadnya lagi tinggi. Nah, itu yang ketiga jangan FOMO. Terus yang keempat itu kita nggak perlu takut atau mau beli misalnya gini, oh tunggu turun deh, misalnya di harga berapa kan gitu. Nah ini kalau kita nggak jelas target plannya, misalnya kita tunggu turun, nah, turunnya seberapa, ya kan, dan kapan, nah, kita harus tahu kan gitu. Maka jangan sampai Anda nabung ini pakai teknik harapan, harapan turun atau harapan apa kan gitu. Harus disiplin, ya kan, dan Anda harus punya pengetahuan tentang cara membeli dan menjual. Itu banyak macam-macam. Jadi ada emas fisik, ada emas digital, ya kan, itu harus tahu, ya kan, gimana cara jualnya atau belinya di mana itu harus tahu, ya kan. Nah itu teman-teman tentang alokasi dana untuk konversi logam mulia. Nah kalau teman-teman pengen dapat updatean atau info lain, ya kan, teman-teman bisa follow akun ini. Oke teman-teman, sampai di situ aja. Terima kasih.